karena mengalami delay selama 20 menit. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja untuk acara hari ini dengan materi penyusunan RPS berbasis UBE. Kali ini akan diisi oleh Bapak Dian Budi Santoso. Monggo, Pak Dian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, matur nuwun Mbak Uswa. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf atas kendala teknisnya begitu ya. Kebetulan salah satu tim ada keseritahan, ada berita lelayu sehingga kemudian banyak yang bersiap ke sana sehingga mungkin kemudian belum standby gitu ya. Jadi mohon maaf memakai tautan alternatif. Oke, baik Bapak Ibu, kita ada di sesi yang terakhir hari ini. Sesi yang terakhir itu sesi yang rawan juga gitu ya, karena ekspektasinya kita sudah selesai gitu. Oke, baik. Semoga sesi yang terakhir ini menjadi sesi yang menggembirakan begitu ya, karena sesi yang terakhir begitu kan. Kemudian kita sudah delay ya 20 menit ya, sekitar 20 menit. Jadi nanti kita percepat saja. Intinya adalah sesi ini adalah kita akan diskusi sharing terkait dengan format RPS, Bapak Ibu. Ya. Ada yang memberi namanya RPS, ada yang rencana pembelajaran semester, ada yang RPKPS, rencana pembelajaran kegiatan rencana kegiatan pembelajaran semester gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas itu dari sudut pandang tentunya RPS yang ideal. Jadi perlu digarisbawahi dulu di awal bahwa format RPS itu tidak ada yang mewajibkan harus formatnya seperti A. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi komponen minimalnya apa saja itu diatur dalam SNPT ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi kalau di RPS-nya Bapak Ibu sudah ada komponen-komponen minimal itu, berarti tidak perlu merubah format karena kan sudah ada. Tapi kalau belum ada, berarti perlu ditambahkan ke dalam format RPS-nya Bapak Ibu. Maka dari itu silahkan masing-masing bisa membuka format RPS-nya. Ya, format RPS-nya masing-masing silahkan bisa dibuka. Kemudian nanti kita cermati bersama-sama, kita bandingkan dengan apa yang ada atau apa yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu mungkin sambil nanti melihat materi yang saya share, Bapak Ibu juga melihat di Google Drive, Bapak Ibu. Jadi di Google Drive yang hari Sabtu, ya, ini. Jadi di linknya itu kan ada batch 1, batch 2 ya. Batch 2 di hari Sabtu, itu ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pendidikan tinggi. Nah ini dasarnya ada di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian ada format RPS OBE yang masih kosongan. Yang masih kosongan, ini maksudnya nanti adalah menjadi tugas kelima. Jadi dari format RPS yang Bapak Ibu miliki di prodi masing-masing, silahkan nanti bisa dipindahkan ke dalam format RPS OBE. Nah, apa sih bedanya OBE dengan RPS yang biasa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita saksikan bersama. Kemudian di sini kami berikan juga panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, kemudian ada juga ini ya, panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0. Nanti silakan Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri begitu ya. Nah, di panduan final ini di halaman paling belakang itu ada contoh-contoh RPS dengan format OBE, Bapak Ibu.
ada 3 model. Ini model yang ketiga, kemudian ada model yang kedua, dan ada model yang pertama. Nah, yang kami sertakan di Google Drive itu adalah template untuk model yang pertama, yang menurut kami paling lengkap dan paling enak gitu ya. Kita nanti coba bersama untuk membuat yang format model 1 ya, ini Bapak Ibu. Oke, itu silakan. Baik, itu sebagai pengantar saja, kemudian sambil saya akan materi terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran semester berbasis outcome based education. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, jadi di materi siang ini kita akan membahas yang pertama, apa itu capaian pembelajaran lulusan, CPL, kemudian apa itu CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian yang lebih spesifik lagi itu ada namanya sub CPMK. Nah, apa saja itu dan bagaimana perletakannya di RPS nanti kita bahas. Ya, di sini ada RPS dan komponennya, kemudian bagaimana menyusun RPS dan prinsip alur serta tahapan penyusunan RPS. Jadi kita seputar dengan RPS saja hari ini Bapak Ibu. Karena ini memang sesuatu yang baru gitu ya. SNPT itu juga nomor 3 itu juga tahun 2020, jadi masih sangat baru, kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai dari hierarki capaian pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyusun sebuah rencana pembelajaran, itu harusnya dari yang umum ke khusus, gitu ya. Makanya panahnya ke bawah Bapak Ibu. Jadi kita harus ketahui dulu profil lulusan kita itu apa, kemudian capaian pembelajarannya apa saja yang sudah kita tetapkan, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah itu apa, ya ada courses learning outcomes, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap, jadi tiap minggunya atau tiap berapa pertemuan gitu, apa sih kemampuan akhir yang diharapkan. Makanya berbasis outcome gitu. Jadi setiap mata kuliah, setiap pentahapannya di tiap minggunya itu ada outcome yang kita kejar. Kemudian tentunya nanti akan ada indikator-indikator capaian itu, kemudian instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi itu apa, ya, metode pembelajarannya apa, penugasannya apa, misalkan ya, evaluasinya seperti apa, kemudian materinya apa saja. Jadi kalau kita susun, ya dari atas dulu. CPL kita apa, kita turunkan ke mata kuliah, kemudian ke sub CPMK, ya, kemudian didetilkan materinya apa, kemudian metode pembelajarannya apa, pengalaman mahasiswa nanti di pembelajaran seperti apa, lalu indikator pencapaiannya itu seperti apa. Nah, berbanding dengan proses pencapaian, makanya kalau penyusunan rencana pembelajaran itu dari umum ke khusus, pencapaian itu ya dari khusus dulu, dari mata kuliah, dari tiap pertemuan, dari capaian-capaian tiap pertemuan, sampai kemudian diperoleh capaian pembelajaran lulusan. Gitu ya.
Oke, ini ada pengertian dari CPL, CPMK, dan sub CPMK, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti sebenarnya akan lebih mudah dipahami ketika langsung dalam format RPS ya. Kalau CPL jelas ya, biasanya atau pasti program studi itu sudah menetapkan capaian pembelajaran lulusan program studi, yang itu terdiri dari sikap, ya, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, dan keterampilan. Begitu. Kemudian nanti ada mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu nanti akan ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Jadi dari sekian CPL yang sudah dirumuskan oleh program studi, kemudian kalau penyusunan kurikulum itu kan kemudian dari bahan kajian, kedalaman, kemudian dirumuskan menjadi mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah itu ada CPL yang dititipkan pada mata kuliah tersebut atau dibebankan pada mata kuliah tersebut. Yaitu mencakup tadi ya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nanti dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah akan ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nanti dari CPMK akan muncul sub CPMK, ya. Kenapa kok jadi spesifik sekali? Supaya kita bisa mengukur, ya, ini ya, dapat diukur dan diamati, gitu, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran. Jadi misalkan satu mata kuliah itu ada 3 CPMK gitu misalkan. CPMK-nya cuma 3. Kalau misalkan analisis dan perancangan, itu katakanlah CPMK-nya itu ada 3. Yang pertama melakukan analisis kebutuhan gitu ya. Yang kedua itu merancang gitu ya. Kemudian yang ketiga ini evaluasi. Jadi menganalisis, merancang, mengevaluasi misalkan gitu ya. Kemudian kita buat sub CPMK yang lebih spesifik untuk melihat capaian-capaian dari itu. Jadi menganalisis nanti ya komponennya apa saja, merancang komponennya apa saja, mengevaluasi komponennya apa saja yang kita tuangkan pada pencapaian-pencapaian tiap tahap atau di tiap minggu atau tiap pertemuan. Oke, ini ya, ini tadi. Jadi dari yang umum, capaian pembelajaran lulusan, ke capaian pembelajaran mata kuliah yang spesifik, yang kemudian ke sub CPMK yang sangat spesifik. Oke, ini nanti akan kita lihat lebih jelas itu di contoh RPS-nya, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada CPL Prodi tadi diturunkan menjadi CPMK, kemudian sub CPMK itu nanti yang direncanakan. Kata kuncinya dapat diukur dan atau diamati. Gitu. Jadi kalau kemudian kita menentukan capaian pembelajaran tapi itu tidak bisa diukur, ya berarti itu bukan capaian pembelajaran. Gitu ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah itu harus bisa kita ukur. Alat ukurnya juga harus jelas. Oke, rencana pembelajaran semester. Gitu ya, perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan hasil olah pikir tenaga pengajar, dosen, gitu ya, terkait dengan sasaran pembelajaran mahasiswa dan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, siapa sih yang wajib untuk membuat RPS? Gitu ya. Apakah program studi? Gitu ya. Apakah dosen? Kalau di SNPT yang bertugas untuk menyusun RPS itu sebenarnya adalah dosen pengampu, begitu ya, dari kelompok bidang keilmuan. Jadi misalkan ada beberapa kelompok bidang keilmuan, kalau di rekam medis, kalau di tempat kami itu kami bagi menjadi 3 kelompok bidang keilmuan. Kelompok bidang keilmuan pertama itu adalah manajemen rekam medis, kelompok bidang keilmuan kedua itu adalah klasifikasi dan kodifikasi penyakit, kelompok bidang keilmuan yang ketiga itu adalah informatika kesehatan. Jadi nanti masing-masing kelompok bidang keilmuan ini bertanggung jawab
terhadap rumpun-rumpun ilmu atau mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan kelompok bidang keilmuannya. Nah, nanti di situ akan ada koordinator kelompok bidang keilmuan sebagai koordinator penyusunan RPS-nya, nanti ada dosen yang diberi tanggung jawab untuk menyusun RPS, dan itu harus selalu diupdate, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau dalam akreditasi itu pasti ditanyakan, RPS-nya ada update enggak? Gitu. Nah, itu pertanyaan jebakan, gitu ya. Kalau jawabnya tidak ada update, nah berarti pembelajarannya sangat monoton, tidak pernah ada update terhadap RPS, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi RPS itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian sebagai dosen pengampu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang mindset-nya masih ngajar, kemudian RPS mana, tanya ke prodi, kemudian mengajar sesuai RPS yang ada, nah itu mindset-nya sebaiknya dirubah, karena ya kita sendiri itu ya harus mengupdate RPS-nya gitu, sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Oke, baik. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, rencana pembelajaran semester ini sudah dituangkan dengan jelas ya regulasinya, komponennya, sehingga tadi silahkan dari masing-masing RPS yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu cocokkan dengan yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Gitu ya. Nih, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Jadi RPS itu bukan tanggung jawab prodi, tapi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai dosen. Atau lebih bagus lagi, ketika prodi ada kelompok bidang keilmuan, jadi kalau pribadi kan takutnya subjektif ya Bapak Ibu. Tapi kalau kelompok bidang keilmuan itu kan ada banyak orang di situ ya, jadi harapannya lebih objektif. Begitu. Oke. Nah, kemudian isi RPS, nah ini di SNPT atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini juga sudah disebutkan dengan rinci. Bapak Ibu bisa amati RPS-nya masing-masing, bisa kita checklist ya. Kita checklist ini komponen huruf A sampai huruf I. Yang pertama, itu harus ada nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester berapa, SKS-nya berapa, dosen pengampunya siapa. Kemudian harus ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi tadi dari capaian pembelajaran lulusan yang ada sikap, keterampilan, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan gitu ya. Itu kemudian di mana yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Nah, intinya itu. Kemudian ada kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Jadi tadi selain ada CPL, berarti perlu ada turunan dari CPL yang menunjukkan kemampuan akhir yang direncanakan. Itu tadi yang disebut CPMK dan sub CPMK. Gitu ya. Kemudian bahan kajian, metode pembelajarannya, waktu yang disediakan. Nah, ini juga harus ada. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa. Ya. Jadi mereka dalam kegiatan pembelajaran itu pengalaman apa sih yang dirasakan atau diperoleh mahasiswa gitu ya. Kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Nah, jadi di sini ada kata kunci ya Bapak Ibu, ada indikator dan ada bobot. Jadi dari masing-masing tahap pencapaian kemampuan akhir tadi ya yang sudah dilalui mahasiswa itu masing-masing ada bobotnya. Sehingga semuanya terbagi secara merata. Jadi bobot itu tidak hanya sekedar dari UTS dan UAS, tugas gitu. Komponennya cuma itu, tapi tidak jelas mahasiswa memperoleh nilai itu
dari sekian capaian pembelajaran mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai. Nah, itu harus tergambar jelas di RPS. Kemudian baru referensi. Ya. Nah, ini kemudian RPS ini wajib untuk ditinjau dan disesuaikan secara berkala, Bapak Ibu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan proses update-nya itu harus terdokumentasi, Bapak Ibu. Jadi misalkan RPS, jadi nanti ada nomornya gitu ya. Ini RPS-nya revisi keberapa? Revisi ke-1, revisi ke-2, revisi ke-3, direvisinya kapan itu harus jelas. Jadi nanti ketika ada kegiatan penjaminan mutu, kita bisa lihat, oh ada update nggak RPS-nya? Oh ada. Bagaimana histori update-nya? Nah itu Bapak Ibu bisa ceritakan. Oke, kita masuk ke penjelasan masing-masing komponen RPS. Ya, kita cepat saja. Yang pertama ada capaian pembelajaran ya. Jadi nanti ada capaian pembelajaran itu nanti ada CPL Prodi di sini ya. Kemudian ada CPMK, kemudian ada sub CPMK. Ini ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini tadi kami ambil dari contoh format yang diterbitkan Dikti ya. Nanti kami perlihatkan juga contoh format yang ada di UGM. Jadi di sini capaian pembelajarannya itu ada 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah CPL Prodinya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya, CPMK, kemudian sub CPMK. Sub CPMK yang kemudian dipetakan atau dihubungkan dengan CPL. Nah ini kan CPL. Jadi ada kegayutan di sini Bapak Ibu. Ya, ini CPM-nya ini begitu ya, kemudian nanti ada pemetaannya. Nah, ini kita lihat ini bersifat umum ya. CPL itu prodi. Kalau prodi itu biasanya umum gitu ya. Sifatnya umum. Kalau CPMK ini spesifik. Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini kan spesifik ya, Bapak Ibu. Mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian. Ini kan spesifik juga. Mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistematis, bermutu, dan terukur. Mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian. Mampu mengolah data. Mampu merancang. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana merumuskan CPMK dan sub CPMK itu rumusnya adalah di sini ada kemampuan, materi pembelajaran, dan konteks. Contohnya, mampu mengaji dan menyusun rancangan proyek, konteksnya pada kewirausahaan kecil dan menengah gitu ya. Mampu melakukan atau mampu merancang gitu ya. Mampu merancang sistem informasi manajemen berbasis elektronik di rumah sakit misalkan. Itu contoh. Jadi ada kemampuan, ada bahan kajian, ada konteks. Nah, konteksnya ini disesuaikan gitu ya dengan cakupannya. Jadi rumusnya seperti itu saja Bapak Ibu. Kemudian ketika menyusun kalimat-kalimat dalam CPMK dan sub CPMK itu juga silahkan diperhatikan taksonominya gitu ya. Ini ada capaian kemampuan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu ya. Jadi kalau D3 itu ya capaiannya biasanya sampai 3 ya. Sampai sini. Kalau sarjana terapan ya sampai sini gitu ya. Nah, jadi silakan diperhatikan kata-kata kerjanya Bapak Ibu gitu ya.
Kemudian di sini ada banyak ya, tapi kemudian juga jangan monoton hanya misalkan mampu menjelaskan A, mampu menjelaskan sistem dan subsistem rekam medis, oke, gitu ya. Tapi jangan semua kemudian di satu RPS itu isinya menjelaskan semua, berarti ya hanya C2 saja gitu ya. Padahal mungkin yang diharapkan itu sampai C4, berarti paling tidak ada satu yang kalimatnya itu lebih tinggi, begitu ya. Mampu membandingkan, gitu ya. Mampu membandingkan antara sistem penjajaran yang terminal digit dengan yang middle digit, misalkan gitu, dan seterusnya. Ya, ini beberapa kata-kata yang nanti bisa Bapak Ibu acu ketika menyusun capaian pembelajaran. Nah, kemudian hindari kata kerja yang tidak dapat atau sulit diukur. Mampu memahami, mampu mengetahui. Nah, jadi kalau di RPS-nya Bapak Ibu itu masih ada kata-kata seperti ini, memahami dan mengetahui, silakan direvisi. Diganti dengan menjelaskan atau mendeskripsikan. Mahasiswa mampu, misalkan awalnya mahasiswa mampu memahami prosedur kodifikasi klinis, misalkan diganti menjadi mahasiswa mampu mendeskripsikan tahap-tahap kodifikasi klinis. Nah, itu kan lebih jelas ya. Jadi kalau memahami itu ngukurnya susah. Kamu paham? Paham. Gitu. Nah, kan susah ya. Jadi kalimatnya tadi disesuaikan dengan taksonomi-taksonomi tadi. Oke, ini contoh CPL, CPMK, begitu ya. Kemudian CPMK ke sub CPMK. Oke, ini nanti kita lihat di contohnya saja. Nah, kemudian sub CPMK itu kan sesuatu yang spesifik ya, Bapak Ibu. Dan itu menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian. Jadi misalkan untuk mencapai ke satu CPMK tertentu, itu dia harus melalui 5 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima. Nah, ini ada yang menggambarkan hierarki, gitu ya, dari bawah ke atas, ada yang setara. Kalau yang setara ini berarti ya boleh sub CPMK 4 dulu, boleh sub CPMK 3 dulu. Tapi kalau yang hierarki seperti ini, ya ini wajib 1 dulu, 2, nanti 4, 3, 5 boleh, atau 1, 2, 3, 4 ke 5. Jadi ada pentahapan-pentahapan. Dan di setiap tahapnya itu kita ukur ketercapaian. Nah, maka sebenarnya idealnya adalah ketika kita mau membuat RPS ini ya, itu kita lakukan dulu analisis capaian pembelajaran. Jadi ada berapa sih yang harus dilalui oleh mahasiswa tersebut sampai dia bisa memperoleh capaian pembelajaran akhir mata kuliahnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ini ke format RPS masing-masing, ya, dari Bapak Ibu masing-masing. Baik, itu tadi CPL ya. Komponen pertama itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu yang ketiga ada capaian capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Kemudian komponen RPS berikutnya adalah bahan kajian. Bahan kajian adalah materi pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa yang berasal dari sumber belajar, kepustakaan terkini, konsep, teori, dan lain-lain. Gitu ya. Intinya ini adalah bahan-bahan yang kemudian dikaji dalam proses pembelajaran untuk mencapai tadi capaian akhir yang diharapkan. Gitu ya. Misalkan kita ada di mata kuliah statistik, ya bahan kajiannya adalah
konsep BOR, loss, TOI, BTO misalkan gitu ya. Kemudian efisiensi menurut Barber-Johnson misalkan, dan seterusnya. Contoh rumusan bahan kajian, ini contoh saja. Tadi ya seperti yang saya sebutkan, karakteristik itu ya konsep BOR, loss, TOI, efisiensi menurut Barber-Johnson gitu ya. Tahapan menggambar grafik Barber-Johnson misalkan. Kalau kodifikasi ya contohnya seperti ini, anatomi fisiologi, patofisiologi, terminologi, tata cara coding, gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh rumusan bahan kajian. Kemudian yang ketiga itu adalah metode pembelajarannya, Bapak Ibu. Jadi metode pembelajaran apa sih yang digunakan? Gitu ya. Apakah menggunakan yang jelas pastinya harus student centered learning gitu ya. Kenapa? Karena paradigmanya sudah berubah begitu ya. Jadi dosen itu ya sebenarnya lebih sebagai fasilitator. Seperti yang saya ceritakan kemarin Bapak Ibu. Jadi saya itu kadang misalkan mengajar mata kuliah analisis dan perancangan gitu ya. Kadang saya iseng nyari-nyari tools perancangan yang baru, saya hanya pelajari sekilas begitu. Kemudian saya tunjukkan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa saya minta menggunakan tools tersebut, mengeksplor lebih dalam. Dan hasilnya sangat bagus. Gitu. Karena mahasiswa-mahasiswa sekarang itu, kalau terkait IT, mereka cepat sekali untuk menangkapnya. Gitu. Jadi mereka, saya hanya berperan sebagai fasilitator, mereka yang mempelajari lebih dalam. Gitu. Jadi ini juga tentunya bagi Bapak Ibu, keuntungannya nanti bisa lebih update materi dan tidak terlalu banyak effort untuk menyiapkan materi ya, dan juga materinya pasti akan selalu update. Oke, metode pembelajarannya ada macam-macam, ada small group discussion, kelompok, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk mendiskusikan hal tertentu gitu ya. Misalkan terkait dengan aspek hukum rekam medis, misalkan gitu ya. Atau kita beri satu kasus coding, mereka diskusi terkait dengan ketepatan codingnya ya. Kita bisa melakukan demonstrasi atau simulasi ya. Misalkan kalau aplikasi perangkat lunak itu kita bisa demonstrasi bagaimana cara melakukan registrasi pasien rawat jalan menggunakan sistem informasi rumah sakit, misalkan gitu ya. Kemudian ada cooperative learning, ada collaborative learning. Ya, intinya sih kerja kelompok begitu ya. Intinya kerja kelompok. Nah, bedanya apa kooperatif dengan kolaboratif begitu ya. Kalau kooperatif itu menekankan pada capaian kelompoknya, kalau kolaboratif itu dia berkolaborasi tapi yang dilihat masing-masing individunya gitu ya. Kemudian ada discovery learning ya, ini juga tadi mirip-mirip yang saya ceritakan ya, discovery learning. Jadi mahasiswa itu dibiarkan untuk menemukan sendiri gitu. Kita tidak memberikan, tapi kita tidak memberikan secara utuh, tapi kita cuma memberikan clue-clue saja, kemudian mereka secara mandiri belajar untuk menemukan sesuatu gitu, discovery learning seperti tadi gitu. Jadi saya cuma menyampaikan teman-teman silahkan cari misalkan software sistem informasi yang berbasis open source, kemudian silahkan gunakan, kemudian ceritakan kelebihan dan kelemahan. Nah ini kan discovery learning ya. Saya tidak ngajari mereka bagaimana instalasinya, saya tidak ngajari mereka bagaimana menggunakannya, tapi mereka secara mandiri akan menemukan itu. Kemudian ada project based learning, ada problem based learning. Ini juga sesuatu yang mirip sebenarnya ya. Bedanya kalau yang problem based itu ya berbasis pada sebuah masalah, kalau project itu ya berbasis pada project gitu. Jadi di prodi kami itu ada satu kegiatan yang disebut Project Day. Jadi Project Day ini kami satu hari full gitu ya, dari pagi sampai sore itu mahasiswa kami
kumpulkan, kami bagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok kami berikan proyek. Misalkan proyeknya adalah membuat aplikasi berbasis Microsoft Excel untuk membuat grafik Barber Johnson, misalkan seperti itu. Wah, nanti mereka akan membuat proyek itu. Atau misalkan proyeknya kami minta membuat aplikasi pengumpulan data berbasis no-code development, misalkan. Jadi, macam-macam. Itu yang tingkat atas ya. Kalau yang tingkat-tingkat bawah, contohnya misalkan membuat video sosialisasi apa itu manajemen informasi kesehatan. Nah, itu kemarin kami lakukan. Jadi kami ada satu hari gitu ya, di satu semester itu 2 kali, itu mereka untuk kegiatan projecting. Itu ya tadi metode pembelajarannya seperti apa. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa. Nah, pengalaman belajar mahasiswa itu sebenarnya lebih ke apa sih yang dilakukan mahasiswa gitu ya. Jadi di kegiatan itu mahasiswa merasakan pengalaman apa? Oh, dia di mata kuliah itu dia merasakan pengalaman bagaimana mempresentasikan hasil diskusi kelompok, misalkan gitu. Dia merasakan pengalaman bagaimana menggunakan piker BPJS Kesehatan, misalkan gitu ya. Dia mendapatkan pengalaman bagaimana sih melakukan perhitungan Borlostoi, misalkan. Jadi itu dijabarkan pengalaman-pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Contohnya gitu ya, mencari video pembelajaran anatomi dan fisiologi secara online. Jadi mereka ada pengalaman bagaimana sih kemudian mereka mencari video pembelajaran secara online. Mengkaji struktur anatomi. Mereka punya pengalaman, mereka mengkaji struktur anatomi. Mereka punya pengalaman mendemonstrasikan atau mempraktekkan tahapan-tahapan pengkodean, misalkan. Tadi mereka juga punya pengalaman mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi itu tertulis di dalam RPS, Bapak Ibu. Jadi dalam mata kuliah itu pengalaman-pengalaman apa yang mahasiswa dapatkan. Jangan-jangan selama mata kuliah, ya kalau nggak ditentukan gitu kan mungkin selama mata kuliah cuma mahasiswa duduk mendengarkan penjelasan dari dosen, mengerjakan tugas yang normatif, kemudian sudah. Nah, jangan sampai pengalaman mahasiswa cuma begitu-begitu saja, gitu Bapak Ibu. Jadi dibuat variatif supaya pengalaman belajarnya juga variatif. Kemudian komponen RPS berikutnya terkait dengan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini ya indikator ya Bapak Ibu. Indikator itu penanda gitu ya. Penanda terkait dengan pencapaian mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah terkait gitu. Yang itu dapat diukur dengan instrumen penilaian. Misalkan ini ya contohnya ya, ketepatan menjelaskan struktur anatomi. Mahasiswa dikasih gambar, kemudian nggak ada keterangannya, tapi dia diminta menjelaskan komponen nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa misalkan. Itu kan bisa dinilai ya Bapak Ibu. Kemudian ketepatan menentukan kode diagnosis, dikasih kasus, mereka mengkode gitu ya. Ketepatan menganalisis gitu ya, dikasih kasus, sudah ada kodenya, kemudian diminta menganalisis ini kodenya sudah tepat atau belum misalkan gitu. Nah, ini itu juga harus tertulis jelas di RPS, Bapak Ibu. Kemudian komponen RPS berikutnya itu adalah teknik penilaian. Ya, teknik penilaiannya bagaimana dengan tes atau non-tes. Di sini ada tes, ada non-tes. Kalau tes itu menilai secara kuantitatif, Bapak Ibu. Bisa dinilai dengan angka. Kalau non-tes ini lebih kualitatif gitu ya. Biasanya tidak ada benar salah, tapi adanya hanya
lengkap atau tidak lengkap, begitu ya, terstruktur atau tidak terstruktur. Gitu. Biasanya lebih ke kualitatif kalau non tes itu. Kalau tes itu ya objektif, bisa dikuantifikasikan. Penilaiannya bisa tertulis, ya, bisa lisan. Kalau praktikum ya kita bisa melihat bagaimana kinerja mereka, bagaimana sikap mereka, begitu ya, atau bagaimana hasil karya akhir mereka untuk mata kuliah tertentu. Jadi nanti silahkan tetap disesuaikan dengan mata kuliahnya. Gitu ya. Nah, asesmen pembelajaran ya tadi sudah, gitu ya. Jadi pertama tentunya capaian pembelajarannya harus jelas, metode penilaiannya juga harus jelas, instrumen penilaian yang digunakan apa, gitu ya. Kuis, ya kalau kuis sudah jelas lah, ya. Nanti kuis bentuknya apa, ya, multiple choice atau true false, masing-masing soal bobotnya berapa, ini kan sudah jelas kuantitatif ya. Rubrik holistik, rubrik deskriptif ini untuk menilai pekerjaan-pekerjaan yang tadi tidak benar atau salah gitu ya. Tapi lebih ke dari kualitatif dikuantifikasikan. Misalkan mahasiswa diminta menjelaskan sistem dan subsistem rekam medis. Nah, nanti kita bikin rubrik. Kalau mahasiswa mampu menjelaskan semua, dapat poin 10. Kalau mahasiswa hanya menyebutkan 5 dari 10, dapat poinnya 5, misalkan. Dan seterusnya. Bobot penilaian disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap CPNK. Jadi kita pertimbangkan juga bobotnya Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat di contoh RPS-nya. Kemudian macam-macam assessment, ya macam-macam ya Bapak Ibu, saya kira ada banyak metode assessment yang bisa kita terapkan kepada mahasiswa, bisa kuis, ya kuisnya bisa multiple choice question gitu ya, atau isian singkat, atau mungkin analisis kasus yang bentuknya essay gitu ya, atau kita minta menulis makalah ya bisa-bisa saja gitu ya, kita minta presentasi dan lain-lain ya, ada banyak yang bisa bentuk asesmen yang bisa kita gunakan. Kemudian contohnya gitu ya, pedoman penskoran itu untuk kuis multiple choice question. Rubrik tadi ya, meringkas materi, membuat mind map, presentasi itu pakai rubrik. Ada portfolio showcase itu menyusun instrumen, proposal, laporan, dan seterusnya. Ini ada banyak sih, ini yang penting indikator capaiannya jelas, kemudian instrumen penilaiannya juga jelas. Jadi nanti objektif. Komponen RPS berikutnya adalah bobot, ya, bobot penilaian. Nah, ini nanti lebih jelas langsung di RPS-nya, Bapak Ibu. Nanti kelihatan bobot penilaian maksudnya gimana sih? Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, di sini misalkan ini di tempat saya ini, di mata kuliah analisis dan perancangan, misalkan itu ya. Di analisis dan perancangan itu ada beberapa aktivitas, ada tugas 1, ya, ada kuis 1. Ini tugasnya ada 4, kuisnya ada 4, kemudian tidak ada UTS tapi ada UAS. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, nanti itu kita harus tuliskan dengan jelas bobotnya, sehingga nanti ketika kita menyampaikan ke mahasiswa, karena kan RPS pasti kita sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Kita sampaikan di awal perkuliahan, kita sampaikan ke mahasiswa, ini loh bobotnya. Nanti UAS itu bobotnya 45%. Nanti akan ada tugas 1 bobotnya 5%. Nanti akan ada kuis 4 itu bobotnya 10%. Nah, jadi itu semua juga dijabarkan di dalam RPS, Bapak Ibu. Jadi ada aktivitas apa saja, aktivitas asesmennya itu ada apa saja, kemudian persentase penilaiannya itu berapa saja. Begitu ya. Kemudian dari masing-masing ini itu kontribusi CPMK-nya ada berapa saja gitu ya.
Kenapa kok UAS bobotnya paling banyak? Ya karena kontribusinya paling banyak terhadap CPMK. Kenapa kok analisis itu cuma 5 ya? Karena dia cuma 1 CPMK saja. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian alokasi waktu. Nah, ini terkait alokasi waktu juga sudah ada peraturannya ya Bapak Ibu. Itu ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, untuk kuliah, Bapak Ibu, untuk kuliah tatap muka, ini berarti kuliah teori ya, Bapak Ibu. Kuliah teori itu tatap mukanya per SKS-nya itu 50 menit per minggu, Bapak Ibu. Jadi kalau 2 SKS itu ya 100 menit per minggu, gitu ya. Tapi nanti mata kuliah teori tersebut itu bisa memberikan penugasan terstruktur dan belajar mandiri, pembelajaran mandiri. Ini 120 menit. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mata kuliah teori harus memperhatikan ini. Jangan sampai kok tugas yang diberikan itu bebannya melebihi ini gitu. Jadi dalam seminggu Bapak Ibu misalkan memberikan tugas untuk membuat makalah dikumpulkan minggu depan. Nah, membuat makalah ini kan mungkin waktunya cukup panjang ya Bapak Ibu. Tidak cukup dikerjakan hanya dalam waktu 120 menit misalkan. Nah, maka itu perlu dipertimbangkan kembali. Atau dibuat misalkan waktu penugasannya 2 minggu. Kalau 2 minggu kan berarti 120 kali 2. Kan itu. Tapi tatap mukanya 50 menit ya, Bapak Ibu, untuk teori. Ini untuk penyamaan persepsi saja. Gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya seminar. Prakum ini adanya adalah ya ini 170 menit per minggu. Jadi bisa dibayangkan ya perbedaannya kalau mata kuliah teori itu per SKS tatap mukanya 50 menit, yang lain ini kan penugasan ya, penugasan terstruktur sama belajar mandiri. Mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar, mengeksplor. Tapi kalau praktikum itu ya sudah 170 menit per minggu, per SKS. Jadi kalau ada 2 SKS, mata kuliah praktik kod 2 SKS, berarti berapa menit Bapak Ibu? 340 menit dalam seminggu. Kalau di tempat kami itu, kalau praktikum 2 SKS, kami buat seminggu 2 pertemuan, supaya mahasiswanya nggak jenuh. Ada juga mata kuliah praktik 3 SKS, ya kami buat seminggu itu 3 pertemuan. Kok banyak banget bedanya ya Pak? Ya karena memang aturannya seperti itu. Gitu. Jadi mata kuliah teori itu cuma 50 menit, tapi kalau tatap mukanya ya, tapi kalau praktikum itu 170 menit. Jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau teori 2 SKS, contohnya tadi ya, itu tatap mukanya 2 kali 50 menit, 100 menit. Kemudian nanti ada tugas terstruktur, misalkan meringkas materi perkuliahan. Kemudian ada belajar mandiri, misalkan ya mencari referensi yang relevan, segini. Nah, makanya kami selalu menyarankan kepada para pengampu praktikum itu tidak memberikan tugas yang dikerjakan di rumah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bebannya sudah sangat banyak tatap mukanya gitu. Sudah tatap muka 170 menit kali 2, masih dikasih tugas dibawa pulang ke rumah gitu. Wah, itu menzolimi mahasiswa namanya gitu ya. Jadi kalau praktikum ya karena alokasi waktunya sudah 170 menit ya apa yang akan dipraktikumkan itu dilaksanakan di waktu praktikum tersebut. Gitu ya. Walaupun katakanlah Bapak Ibu cuma membuka gitu ya, menyampaikan 30 menit. Oke, teman-teman silakan dikerjakan ini selama 100 menit. Kemudian nanti di 20 menit akhir menjelang selesai kita bahas bersama. Enggak masalah seperti itu. Tetapi jangan memberikan tugas yang di luar 170 menit itu. Karena tidak ada alokasinya Bapak Ibu menurut SNPT. Jadi nanti malah tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Jadi untuk praktikum itu ya 170 menit dihabiskan di kegiatan praktikum. Tidak dibawa pulang ke rumah. Tapi kalau yang teori ini memang
tatap mukanya 50 menit, sisanya itu memang mahasiswa belajar mandiri di rumah. Jadi sebenarnya yang mahasiswa explore sendiri di rumah itu justru yang mata kuliah teori. Kalau yang praktikum ya itu mereka laksanakan di laboratorium atau di kampus. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, itu adalah terkait dengan referensi sumber atau referensi belajar, Bapak Ibu. Nah, sebisa mungkin referensi ini juga diupdate, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai RPS tahun 2010 itu referensinya masih sama dengan RPS tahun 2020 gitu. 2020 itu referensinya masih pakai yang tahun-tahun lama. Nah, sebisa mungkin itu kita juga update. Makanya RPS itu menjadi tanggung jawab dosen secara mandiri. Jadi bisa jadi prodi itu mengagendakan revisi RPS misalkan 5 tahun sekali gitu ya, kan terlalu lama ya. Padahal sebenarnya bukan tanggung jawab prodi, tapi tanggung jawab dari dosen yang bersangkutan atau kelompok bidang keilmuan yang menaungi, Bapak Ibu. Nah, menarik ya, ini ada istilah kelompok bidang keilmuan. Jadi kalau di UGM itu ada 3 kelompok bidang keilmuan. Yang pertama, manajemen rekam medis. Itu ada Bu Safitri, contohnya kemarin ya. Kemudian ada kelompok bidang keilmuan, klasifikasi dan kodifikasi. Itu ada Bu Nuryati, ada Pak Angga. Yang ketiga ada kelompok bidang keilmuan, informatika kesehatan. Itu ada Pak Nur, ada saya, contohnya gitu. Jadi ya kelompok bidang keilmuan itu bertanggung jawab terhadap RPS-RPS yang menginduk ke sana. Jadi nanti enak. Jadi misalkan saya kelompok bidang keilmuannya itu IT, tapi diminta mengupdate RPS-nya yang coding kan nggak mungkin gitu ya, bukan kompetensi saya. Gitu. Walaupun saya juga alumni rekam medis, tapi itu sudah di luar bidang kelompok bidang keilmuan saya, gitu. Dan tidak mengampu juga. Gitu. Maka itu adalah tugas dari dosen yang mengampu dan kalau ada ya bagus ya kelompok bidang keilmuan. Kalau nggak ada kelompok bidang keilmuan atau belum ada ya dosen yang mengampu. Dan dosen yang mengampu itu idealnya tidak hanya 1 orang, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami di sekolah vokasi itu wajib tim teaching. Nah, jadi 1 mata kuliah itu diampu oleh minimal 2 orang dosen. Sehingga tadi menghindari subjektivitas. Gitu. Kalau hanya 1 orang kan, wah suka-suka kita gitu. Tapi kalau 2 orang atau lebih itu kan jadi lebih objektif gitu. 2 orang atau lebih itu bisa berdiskusi, mendiskusikan RPS-nya, ya, kemudian bagaimana pembelajaran tiap minggunya, pembagian tugasnya seperti apa, itu lebih enak daripada kemudian hanya one man show gitu ya. 1 mata kuliah diampu 1 dosen gitu. Akan lebih baik tim teaching. Gitu. Nah ini contoh penulisan referensi. Oke lah, saya kira ini lebih ke formatting ya Bapak Ibu. Nah ini prinsip penyusunan RPS tadi harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh SNDT. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek RPS-nya masing-masing apakah sudah sesuai dengan standar minimum. Gitu. Maksudnya standar minimum bagaimana ya minimum. Gitu. Minimal ada itu, mau ditambahkan yang lain akan lebih bagus. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan media pembelajaran yang digunakan itu lebih bagus lagi. Membedakan mana yang luring, mana yang daring itu akan lebih bagus lagi. Gitu. Kemudian CPMK harus berkaitan secara jelas dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Nah ini kalau CPL kan memang sudah ditentukan program studi ya Bapak Ibu. Nah itu kita harus pintar-pintar menyusun CPMK dan sub CPMK. Kemudian tadi harus ada bahan kajian, ya metode pembelajarannya apa, alokasi waktunya berapa tadi ya, kalau teori ya tatap mukanya 50 menit, kalau praktikum 170 menit, metode dan instrumen penilaian. Jadi metode penilaiannya apa? Oh, dengan kuis. Oh, dengan penugasan. Oh, dengan UTS. Oh, ini dengan UAS misalkan gitu ya. Kemudian
RPS harus diverifikasi oleh sistem penjaminan mutu prodi dan disahkan oleh ketua program studi. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengupdate, kemudian nanti akan direview oleh unit jaminan mutu prodi, gitu ya. Kalau kami ada di departemen, kemudian setelah direview, oke, disahkan oleh ketua program studi. Jadi ya, yang digunakan harus yang sudah disahkan. Nah, itu yang perlu ditekankan, nih, Bapak Ibu, supaya semuanya terkontrol. Oke, ini rangkumannya, Bapak Ibu, ya, itu nanti silahkan kami. Oh ya, jangan lupa tadi ya, ini pengalaman belajar mahasiswa. Nah, ini juga penting untuk dimasukkan di dalam RPS. Ya, setelah ini kita lihat contoh dari RPS. Oh ya, terkait pertemuan, Bapak Ibu, ya, terkait. Jadi dalam satu semester, ini sesuai dengan SNPT, itu paling sedikit ada 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, jadi paling sedikit ya Bapak Ibu, paling sedikit. Berarti ini di tempat kami menerapkan yang paling sedikit. Jadi 14 minggu tatap muka, ditambah 1 minggu UTS, dan 1 minggu UAS. Ya. Jadi totalnya ada 16 minggu. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi ya enggak apa-apa. Ini kan paling sedikit. Gitu ya. Tapi ya tadi dikembalikan lagi ke jumlah tatap mukanya gitu ya. Saya kira ini sudah menit tatap mukanya maksudnya gitu ya. Menit tatap mukanya kan tadi ya sudah ditentukan. Saya kira ini sudah ideal. Tapi kalau lebih sedikit dari ini, berarti perlu ditambah, Bapak Ibu. Jadi misalkan sekarang ada yang masih tatap mukanya itu 12 minggu, ditambah 1 minggu UTS, 1 minggu UAS. Itu kan cuma 14 minggu. Berarti belum sesuai ini. Karena ini paling sedikit. Paling sedikit 16. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa cek lagi. Kemudian ya ini satuan akademik 2 semester, oke ya, nanti bisa ada semester antara, jadi kalau ada yang menerapkan ini, ya monggo saja, yang penting sesuai dengan aturan ya. Dan semester antara itu biasanya digunakan untuk ngulang gitu ya, kalau ada mata kuliahnya yang nilainya jelek, kemudian ada semester antara yang diselenggarakan gitu ya, untuk mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang yang belum terambil atau yang nilainya jelek misalkan. Kalau di tempat kami tidak ada, di tempat kami kebetulan gitu ya. Tapi kalau ada ya tidak apa-apa gitu, karena aturannya ada. Oke, baik. Saya kira itu ya Bapak Ibu, ini semua bisa kita lihat langsung di contoh RPS-nya. Sebentar, ini saya share format RPS yang ada di tempat kami ya Bapak Ibu. Nah, saya cari-cari dulu yang kira-kira paling mudah untuk bisa dipahami. Oke. Nah, ya, ini saya share punya Pak Angga saja ini. Jadi di tempat kami namanya RPKPS, Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester. Ya, namanya bisa beda-beda ya Bapak Ibu. Identitas mata kuliahnya, semesternya, SKS-nya, kodenya, prodinya, yang menyusun siapa, gitu ya. Nah, kemudian di Oke, kemudian ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ya. Ini adalah CPL prodi kami, prodi MIK, berarti ada 4 yang dibebankan kepada mata kuliah kodifikasi sistem pencernaan dan endokrin. Bobot SKS-nya 2, semester 1,
sifatnya wajib. Gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 3, gitu ya, ada 3. Kemudian masing-masing CPMK ini menginduk ke CPL yang mana. Misalkan CPMK 1 ya, mahasiswa mampu menjelaskan aspek anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan terminologi medis, sistem pencernaan, dan endokrin. Ini menginduk ke CPL 3. CPL 3 adalah menguasai konsep teoritis dan prosedural tentang sistem klasifikasi klinis dan pembiayaan kesehatan secara mendalam. Ini Bapak Ibu. Jadi ada kegayutan antara CPMK yang disebutkan dengan CPL yang ada di atasnya. Begitu ke di bawahnya, ini sudah kelihatan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sub CPMK nanti menginduk ke CPMK yang mana. Misalkan CPMK sub CPMK 1 ini nginduknya ke CPMK 1 gitu ya. Sub CPMK 2 ini nginduknya juga ke CPMK 1. Sub CPMK 3 nginduknya ke CPMK 2. Nah, ini ada semua di sini Bapak Ibu. Jadi bisa kita telusuri. Jadi kita menentukan CPMK dan sub CPMK itu ada alurannya. Begitu ya. Jadi ada CPL, jadi CPMK, CPMK, jadi sub CPMK. Kemudian ada deskripsi mata kuliah, ada bahan kajian. Ya, ini deskripsi secara umum, kemudian bahan kajian tadi adalah materi-materi yang dibahas dalam mata kuliah tersebut. Ini bahannya ada 12 contohnya. Kemudian tadi kita tentukan adalah komponen penilaiannya apa saja dan bobotnya berapa, ya Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya penilaian itu akan dilakukan dengan 1 UTS, 1 UAS, kemudian ada 5 kuis dan 6 tugas. Wah, banyak sekali ya. Wah, banyak gitu, karena memang tiap tahapan pembelajaran harus diukur, Bapak Ibu. Jadi memang kemudian mungkin hampir setiap pertemuan itu akan ada kuis, misalkan gitu ya. Kita ya 15 menit lah untuk kuis gitu ya, misalkan. Atau ada tugas, kan tetap ada tugas terstruktur ya Bapak Ibu. Nah, ada tugas terstruktur itu bisa mahasiswa kerjakan di rumah, kemudian kita nilai. Karena ini kan mata kuliah teori ya, kebetulan. Kemudian di sini kita juga ada mapping, masing-masing penilaian ini itu menilai sub CPMK yang mana. Sehingga semua sub CPMK itu sudah terwakili penilaiannya. Gitu ya. Walaupun nanti di UTS dan UAS ya itu akan dinilai lagi, tetapi pencapaian dari masing-masing sub CPMK ini kita nilai juga di tugas dan kuis. Pokoknya totalnya ini 100%. Gitu. Sehingga nanti hanya didasarkan pada UTS dan UAS, tetapi juga pada tugas dan kuis. Dan kita sudah tentukan, kuis 1 berarti tentang anatomi dan fisiologi. Gitu ya. Terkait dengan sistem endokrin. Gitu misalnya. Oke. Kemudian daftar referensi, ya di sini. Kemudian nama dosen pengampu, itu tim teaching, ya Bapak Ibu. Jadi, kalau di tempat kami memang wajib tim teaching minimal 2 orang. Nah, contoh di sini satu mata kuliah itu ada 4 orang yang mengampu. Kemudian ini disusun kapan, koordinator mata kuliahnya siapa, kemudian koordinator bidang keahliannya siapa, kaprodinya siapa. Gitu. Nah, ini contoh. Kemudian setelah itu baru kita spesifikkan di sini. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan. Dari minggu 1 sampai ke minggu 14. Ya. Ini UTS dan UAS-nya enggak dikasih nomor. Jadi ada 14 minggu pembelajaran. Di sini sub CPMK-nya apa? Misalkan kita lihat yang sedikit. Nah, ini misalkan ya. Minggu kelima, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan tata cara coding terkait sistem pencernaan berdasarkan ICD-10 dan ICD-9.
nanti bahan kajiannya apa, gitu ya. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya kami bagi dua, tatap muka dan daring, gitu ya. Tatap muka di kelas maksudnya. Jadi selama kalau itu di kelas ya seperti yang kiri, kalau itu masa daring seperti pandemi sekarang ya kita pakai yang di kanan, misalnya gitu ya. Ditentukan juga tatap mukanya 2 kali 50 menit, ada tugas terstruktur, ada belajar mandiri. Kemudian pengalamannya adalah mengkaji struktur klasifikasi klinis dan tata cara coding. Gitu ya. Kemudian kriteria penilaiannya ada rubrik holistik. Kemudian bentuk evaluasinya itu menyusun mind map struktur klasifikasi klinis terkait gangguan sistem pencernaan. Kemudian ada presentasi, mempresentasikan mind map-nya itu. Gitu ya. Kemudian pencapaiannya ya ketepatan menjelaskan struktur klasifikasi klinis dan tata cara coding terkait gangguan sistem pencernaan. Bobotnya 5. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya, gitu ya. Ini contohnya, Bapak Ibu. Itu di tempat kami, ya, karena di tempat kami mengacu kepada format RPS yang sudah ditentukan oleh UGM. Ya, jadi di UGM itu ada Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik itu mengeluarkan format ini yang sudah disepakati juga oleh unit jaminan mutu, begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, begitu ya, terkait dengan RPS. Jadi nanti